6 artis keguguran usai program bayi tabung. Ratu Felicia kini cerai. Artis Eddie Adelia menjalani proses bayi tabung guna mendapatkan keturunan. Cara ini juga dilakukan oleh beberapa selebriti lainnya, seperti Adisti Fiersa hingga Ratu Felicia. Meski begitu, manusia boleh berencana dan berusaha, namun semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Meski telah mengupayakan kehamilan lewat bayi tabung, beberapa artis ini tidak langsung berhasil. Bahkan ada yang mengalami keguguran. Artis Eddie Adelia kembali membangun rumah tangga dengan Ferry Setiawan sejak Maret 2020. Pasangan ini juga mendambakan kehadiran malaikat kecil di keluarga mereka. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mengikuti program bayi tabung. Eddie Adelia menuturkan kalau program ini sudah dilakukan selama 6 bulan terakhir. Pada November 2020, tiba saatnya dilakukan proses transfer embrio. Kata Eddie, embrionya sudah menempel dan saat dites hasilnya pun positif. Namun karena embrionya sangat lemah, beragam upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kandungan belum berhasil. Qadarullah hanya bertahan 5-6 minggu saja. Sampai akhirnya keguguran karena embrionya belum cukup kuat. Seperti itu. Jadi baru semingguan ini baru keguguran, kata Eddie Adelia dalam video yang diunggah ke HI Infotainment pada Jumat 11 Desember 2020. Istri dari Gilang Dirga, penyanyi Adisti Fiersa, juga menjalani program bayi tabung dan sempat berhasil. Pada Oktober 2020 embrio yang ditanamkan menunjukkan hasil yang positif. Hanya saja nasib berkata lain. Usai memberikan kejutan kepada suami perihal hasil tes pack positifnya, Adisti mengalami pendarahan. Kepada awak media, Gilang Dirga sendiri mengatakan bahwa hasil positif pada tes pack itu ternyata karena dalam tubuh sang istri mengandung hormon BHCG. Karena ada kandungan tersebut, tes pack membaca sudah ada janinnya, padahal ternyata memang dari proses yang kita jalani belum ada janinnya. Jadi bukan keguguran, memang gak ada janin gitu, tutur Gilang Dirga dalam video di kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Oktober 2020. Sebelumnya diketahui perempuan yang akrab disapa di sini pernah mengalami keguguran pada tahun 2016 dan 2018. Istri komedian Denny Cagur, Santi Widiastuti, mengikuti program bayi tabung di tahun 2019, hanya saja embrionya tidak berkembang. Saat itu kehamilan Santi sudah berusia 7 minggu. Dan dokter menyarankan untuk kuret. Tapi dokter memberikan keleluasaan, silahkan ditunggu saja dulu San. Tapi perkiraan dokter memang embrionya tidak berkembang, kata Santi dalam video di kanal YouTube Santi Denny yang diunggah tahun lalu. Saat mendapatkan kabar tersebut, perasaannya sangat hancur. Dia merasakan kekecewaan dan kesedihan. Dia menangis pun selama 2 hari. Rianti Cartwright kini telah berbahagia dengan kehadirannya buah hati di tengah keluarga kecilnya. Namun sebelumnya ada pengalaman pahit yang harus ia telan. Ya, Rianti juga pernah mengalami kegagalan ketika mengikuti program bayi tabung. Kali itu setelah melakukan proses transfer embrio, Rianti harus menunggu selama 2 minggu. Bersabar menunggu dalam ketidakpastian. Ternyata harapan yang dinantikan untuk bisa hamil masih belum dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun merasa hancur, namun ia percaya Tuhan itu yang terbaik. Sempat mengalami kegagalan dan mencoba program bayi tabung lagi, akhirnya doa yang dipanjatkan terkabul. Menggunakan embrio yang tersisa pada awal Maret mengumumkan kehamilannya.
Setelah 10 tahun berumah tangga, ia melahirkan anak pertamanya pada Juli 2020. Tia Aristia sukses mendapatkan anak pertama Muhammad Kanaka Ratinggang dengan program bayi tabung. Demi mendapatkan anak kedua, ia pun kembali menjalani program yang sama. Setelah menjalani serangkaian proses pada tahun 2018 lalu, Tia mendapatkan kabar kalau dirinya belum juga hamil. Kendati demikian, ia dan suami tetap bersemangat. Sempat gagal upaya ini kembali dilakukan, akhirnya Tia pun hamil lagi dan melahirkan anak keduanya Muhammad Kalundra Ratinggang di tahun 2019. Kabarnya ia tengah bersiap untuk program anak ketiga. Terakhir ada dalam daftar ini ada aktris Ratu Feliza yang pernah mengalami kegagalan program bayi tabung. Diketahui pemain film Buruan Cium Gue itu pertama kali mengikuti program di tahun 2016 lalu. Sudah memasukkan 2 embrio, nyatanya belum membuahkan hasil. Kegagalan itu sempat membuatnya trauma selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu program bayi tabung kembali dilakukan pada tahun 2019 dan belum berhasil. Adapun faktor penghambatannya adalah kista yang ia miliki dan tidak bisa diangkat. Kabar terkini, Ratu Feliza telah resmi bercerai dengan suaminya, yaitu Ari Pujianto awal Desember 2020. Ini merupakan perceraian kedua baginya. Sebelum dengan Ari, Ratu Feliza pernah menikah dengan seseorang pria bernama Jules Karsten.